Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aulia Hasan, NIM J3E 217-200 dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji coba pembuatan produk, yaitu pembuatan produk churros. Churros atau seringkali disebut dengan donat ala Spanyol merupakan makanan ringan atau snack sejenis makanan ringan, yaitu pastry yang digoreng terbuat dari adonan dasar choux. Choux sendiri merupakan adonan pastry ringan yang umum digunakan untuk membuat kue sus ala Indonesia. Adonan churros hanya terbuat dari mentega, air, dan tepung terigu dan telur. Adonan churros tidak mengandung pengembang seperti baking powder atau baking soda, karena adonan yang basah akan membentuk uap air yang banyak dan mengembungkan adonan ketika digoreng dengan suhu yang tinggi. Kemasan yang digunakan adalah plastik tin wall. Plastik tin wall dipilih karena plastiknya yang cukup tebal dan mudah dibawa kemana saja. Metode penyimpanannya itu di suhu ruang dapat bertahan sampai 2 hari. Lalu ada spesifikasi produknya. Nama produknya itu makanan ringan, nama dagangnya itu churros, jenis produknya makanan. Bahan bakunya ada tepung terigu, mentega, air, telur, dan gula. Bahan penunjangnya vanili, kayu manis, dan garam. Jenis kemasan plastik tin wall, saran penyimpanan di suhu ruang, dan daya tahan produk bisa sampai 2 hari. Lalu ada proses produksi. Yang pertama itu didihkan 150 cc air, lalu 1/4 sendok teh garam dan 75 gram margarin dan bubuk kayu manis ke dalam panci stainless sampai mendidih. Lalu yang kedua, masukkan 100 gram tepung terigu sekaligus sambil diaduk sampai kalis atau tidak lengket pada panci. Lalu yang ketiga itu, angkat panci dari pemanas lalu diamkan sampai adonan dingin. Setelah adonan dingin, masukkan 1 butir telur, kemudian diaduk sampai adonan menggumpal dan menyatu. Kentalnya adonan hendaknya seperti bola yang jatuh dari sendok. Lalu adonan digoreng hingga kecoklatan dan churros siap untuk disajikan. Nah, saran penyajian churrosnya itu bisa ditambah dengan saus coklat agar rasanya lebih nikmat. Lalu ada SNI bahan baku produk. Di sini ada tepung terigu. Menurut SNI 3751 tahun 2009, tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari endosperma biji gandum atau campur dengan penambahan zat besi, zinc, vitamin B1, vitamin B3, dan asam fosfat sebagai fortifikasinya. Lalu ada air. Menurut SNI, air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Lalu margarin, menurut SNI 013541 tahun 2002, margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi WO atau water in oil, baik semi padat maupun cair, yang dibuat dari lemak makan dan atau minyak makan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenisasi, intensifikasi, dan telah melalui proses pemurnian sehingga bahan utama serta mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Lalu telur, menurut SNI 013926, telur adalah telur ayam yang tidak mengalami proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas. Kuning telur belum tercampur dengan putih telur dan utuh dan bersih. Lalu SNI gula, menurut SNI 013140 tahun 2006, gula kristal rafinasi merupakan gula yang digunakan sebagai bahan baku produksi yang diproduksi melalui proses pengolahan, afinasi, pelarutan kembali, klarifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugalisasi, pengeringan, dan pengemasan. Lalu di sini ada kerusakan bahan baku. Kerusakan bahan baku yang pertama itu air.
Kerusakan fisiknya berubah warna, rasa, dan bau. Kerusakan kimianya itu cemaran logam, dan kerusakan biologinya itu cemaran mikrobiologi. Lalu ada gula. Kerusakan fisiknya itu ada kontaminasi serangga, kerusakan kimianya penurunan pH, dan kerusakan biologinya itu kontaminasi kamir. Lalu tepung terigu, kerusakan fisiknya itu menggumpal, kerusakan kimianya itu cemaran mikotoksin, dan cemaran biologinya itu kontaminasi kapang. Lalu ada telur, kerusakan fisiknya itu ada cangkang retak, kerusakan kimianya itu kenaikan pH, kerusakan biologinya itu kontaminasi E. coli dan salmonella. Lalu margarin, kerusakan fisiknya itu bau tengik, kerusakan kimianya itu kerusakan lemak, lalu kerusakan biologinya itu berjamur. Lalu ada kerusakan bahan penunjang. Kerusakan fisik pada kayu manis yaitu perubahan bau dan warna, kerusakan kimianya tidak ada, lalu kerusakan biologinya kontaminasi jamur. Lalu ada vanili, kerusakan fisiknya itu cemaran benda asing, kerusakan kimianya tidak ada, lalu kerusakan biologinya itu kontaminasi jamur. Lalu ada garam, kerusakan fisiknya menggumpal, kerusakan kimianya cemaran logam, dan kerusakan biologinya itu cemaran mikrobiologi. Lalu dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan metode uji hedonik atau kesukaan dengan cara panelis menilai dengan skala 1 yaitu sangat tidak suka sampai 7 sangat suka. Panelis terdiri dari 10 orang yang masing-masing panelis diberi 2 produk dengan produk ulangan pertama dengan kode 123 dan produk ulangan kedua dengan kode 321. Hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa pada parameter warna nilai sig sampel yaitu 0,10 atau lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter rasa, nilai sig sampel yaitu 0,117 lebih besar dari nilai sig sampel 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter aroma, nilai sig sampel yaitu 0,434 lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter warna, pada parameter kerenyahan sig sampel yaitu 0,004 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan berbeda nyata. Churros yang paling disukai dari semua parameter adalah churros dengan kode 321 atau produk ulangan kedua. Berikut adalah hasil dokumentasi dari pembuatan produk churros. Sini ada bahan baku, bentuk adonannya. Lalu ada hasil ulangan pertama dengan kode 123 dan hasil ulangan kedua dengan kode 321. Di sini ada dokumentasi pengujian organoleptik. Lalu di sini ada data hasil organoleptik. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.